Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kabar kalian di pagi hari ini sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, kita buka buku paket halaman 64, yaitu kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak alaihissalam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ishak alaihissalam, ayah dari Nabi Yakub alaihissalam meninggal, maka beliau ditinggal di daerah yang ditempati ayahnya, yaitu di desa Hebron, daerah sekitar Syam. Setelah menikah, Nabi Yakub mempunyai keturunan yang cukup banyak, yaitu berjumlah 12 orang. Di antara anak-anaknya yang berjumlah 12 orang tersebut hanyalah Yusuf alaihissalam yang kelak menjadi manusia yang paling mulia dan agung, bahkan menjadi nabi dan utusan Allah. Nabi Yakub alaihissalam adalah orang tua yang adil, penyayang dan sangat bijak terhadap anak-anaknya tersebut. Beliau juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Yakub alaihissalam juga mampu menafsirkan mimpi-mimpi karena telah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang pernah diberikan kepada ayah dan kakeknya. Maka Nabi Yakub alaihissalam pun menasihati Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, karena jika mereka tahu mimpi tersebut maka mereka akan mencelakainya. Karena rasa iri hati dan dengki, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam merasakan bahwa ayahnya telah berlaku zalim dan tidak adil serta menganaktirikan mereka. Meskipun ayahnya tidak pernah berbuat semacam itu, apalagi menzalimi mereka semuanya. Yakub alaihissalam memberikan perhatian lebih kepada salah satu anaknya yang kala itu masih kecil bernama Yusuf, karena beliau ingin menyelamatkan dan menjaganya. Selain itu, Yusuf memiliki akhlak yang terpuji. Nah, demikian pula ketika Yakub alaihissalam akan meninggal dunia, beliau berpesan dan menasihati anak-anaknya. Beliau sangat mengkhawatirkan putra-putranya jika ketika ditinggal wafat nantinya mereka melupakan agama yang dianut oleh ayahnya dan kakek mereka. Beliau tidak pernah mengkhawatirkan anak cucunya menjadi miskin dan sengsara karena tidak memiliki apa-apa yang dimakan setelah sepeninggalnya. Nah, pesan Nabi Yakub adalah Nabi Yakub alaihissalam, yakni mereka pasti akan bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu pesannya adalah agar mereka senantiasa menyembah Allah, Tuhan yang satu, Tuhan yang disembah oleh kakek kalian, yaitu Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak. Nah, jadi itulah kisah Nabi Yakub. Kita ambil hikmahnya dari kisah di atas. Dari kisah yang kita baca tadi, yang pertama adalah orang yang solih biasanya akan mendapatkan anak yang solih. Kemudian orang yang berakhlak baik akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nasihat itu penting agar kita bisa berlaku baik. Janganlah kita mati kecuali keadaan muslim. Nah, jadi sikap kita, apa yang kita diambil sikap dari kisah Nabi Yakub adalah yang pertama, aku selalu bersegera dalam melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa taat kepada orang tua. Kemudian harus meneliti perbuatan-perbuatan baik. Kemudian kita harus meneladani perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian aku taat kepada kedua orang tua. Yang ketiga, aku akan selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian untuk tugasnya anak-anakku semuanya, Ustadz akan memberikan sebuah tabel, yaitu dari mulai nomor 1 sampai 5, yang isinya tabel pertama yaitu membantu orang tua membersihkan rumah. Kemudian yang kedua, sholat berjamaah dengan orang tua, membantu ayah bunda mencuci piring. Yang keempat, mengaji bersama orang tua. Yang kelima, merapikan tempat tidur. Nah, nanti Ustadz akan kirim ya